Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Selamat datang kembali di kelas 5. Nah, hari ini kita masih di pembelajaran tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1 yaitu peredaran darahku sehat. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Yang kedua, fungsi organ peredaran darah pada hewan. Yang ketiga, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah interaksi manusia dan lingkungan. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Jika di pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, di mana organ peredaran darah pada manusia yaitu terdiri dari jantung, paru-paru, darah, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah pada hewan. Untuk organ peredaran darah pada hewan tidak jauh beda dengan manusia. Yang membedakan hanya di sini sistem peredaran darah pada hewan hanya memiliki 3 organ peredaran, yaitu jantung, pembuluh darah, serta darah. Nah, sistem peredaran darah pada hewan itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut sisa metabolisme, yaitu sisa pembakaran, untuk dikeluarkan dari tubuh. Jika di sistem peredaran darah pada manusia, dianya adalah sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, maka di hewan sistem peredaran darah itu terbagi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka ini yaitu sistem peredaran darah dari seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Ini jaringan-jaringan terkecil yang ada dalam tubuh. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka yaitu moluska. Moluska itu adalah hewan-hewan lunak. Ya, di sini contohnya adalah keong. Selain keong masih ada cumi, ya, dan lain-lain. Nah, organ peredaran darah moluska itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang sederhana. Jantung moluska terbagi 2, yaitu bilik dan serambi. Nah, ini adalah diagram peredaran darah pada hewan moluska, yaitu dari jantung, dia ke pembuluh darah, masuk ke sinus, kemudian ke jaringan tubuh, kemudian ke sinus, dan kemudian masuk kembali ke jantung. Yang kedua hewannya yaitu serangga. Serangga itu organ peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang, ini ya, di bagian atas. Nah, ini adalah diagram peredaran darah dari serangga. Darah masuk dari jantung, kemudian disalurkan ke pembuluh arteri, masuk ke rongga tubuh, kemudian turun ke jaringan-jaringan tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Nah, hewan yang mengalami peredaran darah yaitu hewan-hewan vertebrata, yaitu yang bertulang belakang. Apa aja? Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces itu adalah golongan dari ikan. Nah, pada ikan, pembuluh darahnya itu ada 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ini sistem peredaran darahnya. Jadi darah dari bilik masuk ke pembuluh arteri, kemudian ke insang, turun ke seluruh tubuh, kembali ke pembuluh vena dan serambi. Hewan yang berikutnya yaitu amfibi. Amfibi itu kata ya, hewan yang dapat hidup di 2 alam, di darat dan di air. Organ peredaran darah amfibi terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung amfibi terbagi menjadi 3 ruang, yaitu bilik, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah pada amfibi ada 2, yaitu arteri dan pembuluh vena. Ya, arteri itu maksudnya adalah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Sementara vena adalah mengalirkan darah dari bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung.
ya. Jadi di sini pembuluh darahnya yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Berarti nanti ada yang dari jantung ke seluruh tubuh, sementara ada yang dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, amfibi bilik. Kemudian di biliknya ini ada dua pembuluh darahnya yaitu arteri pulmonalis dan aorta, di mana ini nanti semuanya akan kembali ke jantung. Tadi jantungnya terbagi tiga yaitu bilik, serambi kiri dan serambi kanan. Nah, jadi dari bilik dia terbagi dua tadi, arteri pulmonalis yaitu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, maka di sini langsung turun dia ke paru-paru. Kemudian dia menuju ke vena pulmonalis. Setelah darah masuk ke vena pulmonalis, yaitu darah dari paru-paru tadi akan kembali ke jantung. Nah, sementara aorta ini adalah pembuluh darah terbesar, ya, yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen, dia dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi dari bilik dia dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke pembuluh vena. Nah, di pembuluh vena ini yaitu darah dari bagian tubuh tadi dialirkan kembali ke seluruh jantung. Hewan yang berikutnya adalah reptil. Reptil ini hewan melata ya. Organnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah, hampir sama dengan amfibi tadi. Jantungnya tapi terdiri dari 4 ruang, hampir sama dengan manusia. Biliknya terbagi dua, bilik kiri dan bilik kanan. Serambinya juga terbagi dua, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Sementara pembuluh darahnya juga terbagi menjadi dua, yaitu arteri dan pembuluh vena. Nah, jadi dia dari bilik kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, yaitu tadi dari jantung ke dari jantung ke paru-paru. Kemudian masuk ke vena pulmonalis, dari paru-paru masuk kembali ke jantung. Kemudian masuk ke bilik kiri, kemudian diedarkan oleh aorta, yaitu pembuluh darah terbesar, menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke pembuluh vena, yaitu dari seluruh tubuh, dialirkan kembali ke serambi kanan. Berikutnya aves, yaitu burung, hampir sama tadi dengan reptil. Ini ada diagramnya, hampir sama ya. Mamalia organnya juga dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darahnya juga arteri dan vena, sama juga dia dengan tadi, baik dari reptil, aves, sama dia dengan mamalia. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi organ peredaran darah pada hewan. Di sini hanya dua yang Ibu ambil, yaitu organ peredaran darah burung dan juga darah pada ikan. Nama organ peredaran darahnya tadi kalau burung adalah jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Kalau ikan juga sama ya, tadi aves sama dengan Pisces ya, jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Ini fungsinya sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi PPKN. Perhatikan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ketika melaksanakan sebuah kerja bakti, di mana itu terdiri dari beberapa orang, dan setiap orang pasti akan melaksanakan kegiatannya atau pekerjaannya sesuai dengan yang diperlukan. Jadi, dalam melakukan yang namanya kerja bakti, kita harus menjunjung tinggi sikap yang namanya tanggung jawab, di mana apa yang sudah didiskusikan sebelum melaksanakan kerja bakti dalam lingkungan masyarakat, maka harus dikerjakan. Nah, di sini ada pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kerja bakti dalam membersihkan lingkungan adalah salah satu upaya menciptakan lingkungan sehat. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Karena sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita jangan hanya maunya nerima lingkungan itu bersih, lingkungan itu sehat, tapi kitanya tidak pernah mau menjaga lingkungan itu supaya tetap sehat dan bersih. Jadi jika ingin hakmu dipenuhi, maka yang harus kau laksanakan terlebih dahulu adalah kewajibanmu dan tanggung jawabmu. Nah, kita mengulang kembali. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan miliki.
penggunaan hak tergantung kepada orang yang bersangkutan. Contohnya yaitu hak tinggal di lingkungan yang sehat. Kewajiban. Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban dan tanggung jawab ini hampir sama. Kadang banyak orang tahu itu kewajibannya, tapi dia tidak mau melaksanakan. Ya, jadi kewajiban akan terpenuhi jika memang benar-benar kamu laksanakan. Jadi ketika kamu melaksanakan kewajibanmu, itulah bentuk dari tanggung jawabmu. Maka apa itu pengertian tanggung jawab? Yaitu kesadaran melaksanakan tugas dan kewajiban, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, tanggung jawabmu yaitu makan makanan sehat dan menjaga kebersihan lingkungan agar tubuh kita sehat. Nah, berarti kewajibanmu di situ apa? Menjaga kebersihan lingkungan supaya kamu bisa mendapatkan makanan yang sehat dan lingkungan yang sehat. Berikut ada beberapa contoh tanggung jawab atau bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab warga dalam pelaksanaan rapat. Ini ada ya. Ada 5 yang perlu dilaksanakan dalam mengikuti kegiatan rapat. Ini boleh dilihat nanti. Kedua, bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan. Jadi tanggung jawabmu terhadap keluarga ada, dan tanggung jawabmu terhadap lingkungan juga ada. Tanggung jawab itu artinya tadi ingat ya, kesadaran dalam melaksanakan kewajibanmu. Jika kewajibanmu harus belajar, berarti harus belajar dengan bagaimana? Yaitu dengan bersungguh-sungguh. Oke, berikutnya yaitu tanggung jawab dalam bekerja kelompok. Sering kan dulu waktu masih kita aktif belajar, pasti ada tugas dalam kelompok. Nah, banyak biasanya anggota dari kelompok ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tapi ingin menuntut mendapatkan nilai. Jadi jika kamu ingin mendapatkan nilaimu atau hakmu, maka laksanakan tanggung jawabmu. Contoh di sini ada melakukan tugas sesuai dengan kewajiban. Mengerjakan tugas dengan semangat. Jangan mau meminta nilai tapi tidak mau ikut bekerja. Selanjutnya tanggung jawab di bidang sosial budaya. Nah, sosial budaya ini berarti berkaitan dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ya. Di sini ada 8, nanti boleh dilihat. Kemudian kita masuk ke interaksi manusia dan dengan lingkungannya. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, ini ada contoh-contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, nanti boleh lihat. Ini contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Di pembelajaran tema sebelumnya sudah belajar tentang interaksi. Nah, tadi kalau dengan sosial, berarti sekarang dengan lingkungan alam. Ini juga sudah disinggung di tema 2 kemarin ya, interaksi manusia dengan alam. Ini kita hanya mengulang, tapi boleh diperhatikan dan dibaca. Selanjutnya ini ada contoh-contoh bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi itu ada yang menguntungkan. Interaksi itu ada yang mengarah dalam bentuk persatuan dan ada yang mengarah dalam bentuk perpecahan. Ini nanti bisa dilihat ya. Kalau persatuan berarti justru mempererat, sementara kalau perpecahan justru itu akan mengakibatkan pertikaian. Nah, ini interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ini ada diagramnya. Ini kalau dalam budaya bisa dilihat dari bahasa, interaksi dengan alam, dan adat istiadat. Ini nanti boleh dilihat dan boleh dicatat. Nah, ini kemudian tugasmu, ya, tolong disimak dan dikerjakan. Oke, sekian dan terima kasih.